Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengisi sisa umur hidup kita ini dengan amal-amal kebaikan. Menghafal Al-Quran bisa dilakukan oleh siapapun, pria, wanita, anak-anak, remaja, bahkan kita yang sudah lanjut usia. Tentu bagi kita yang sudah lanjut usia, di mana mungkin daya ingat yang melemah, banyaknya kegiatan, banyaknya urusan akan mengurangi fokus kita di dalam menghafal Al-Quran. Maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah niat yang ikhlas dan kesungguhan tekad. Bahwa kita menghafal Al-Quran itu bukan tujuan, tapi ini sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz, itu hanyalah bonus. Tapi niatkan ketika kita menghafalkan Al-Quran ini adalah sebagai sarana kita untuk menuju husnul khotimah. Insya Allah ini akan mengurangi keputusasaan, mengurangi kejenuhan ketika nanti di dalam perjalanan kita merasakan hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi semangat kita menghafalkan Al-Quran. Lalu yang kedua, mulailah dengan sedikit demi sedikit. Sebagaimana peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita yang sudah lanjut usia tidak perlu memasang target yang terlalu banyak. Cukup misalnya kita mentargetkan 1 hari 1 baris. Setelah 1 baris betul-betul hafal, baru kita melangkah ke baris selanjutnya. Misalnya kita menghafalkan surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Kita ulang-ulang sampai betul-betul hafal. Ketika sudah hafal, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa-turi sinin, wa-turi sinin, wa-turi sinin. Sampai betul-betul hafal, kemudian kita sambungkan dengan ayat yang sebelumnya sudah kita hafal. Wat-tini waz-zaitun, wa-turi sinin, wat-tini waz-zaitun, wa-turi sinin. Ketika sudah hafal, baru kita melangkah ke ayat berikutnya. Wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin. Kita ulang-ulang sampai kita betul-betul hafal, kemudian kita sambungkan dengan ayat yang sebelumnya sudah kita hafal. Wat-tini waz-zaitun, wa-turi sinin, wa hadzal baladil amin, wat-tini waz-zaitun, wa-turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ketika sudah hafal, jadikan ini sebagai wiritan dalam keseharian kita. Mungkin kita di perjalanan, ketika kita goes, ketika kita mungkin aktivitas di rumah, lantunkan sebagai wiritan. Akan menjadi hafalan kita, insya Allah akan menjadi kuat.
Itu satu baris. Ketika kita betul-betul sudah hafal, maka baru melangkah ke baris berikutnya. Insya Allah sedikit demi sedikit ini akan menjadikan hafalan kita semakin kuat dan bertambah dari hari ke hari. Semoga Allah menolong kita, memberikan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita semua untuk selalu hidup bersama Al-Quran. Afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وإذا مسه الخير منوعا. Saya ingin menambah amalan saya, menambah ibadah saya melalui hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saya dan mengangkat derajat orang tua saya. Saya ingin saat saya besok-besok di akhirat nanti ada yang menemani saya. Ingin menambah suatu ilmu dan ibadah terkait dengan usia, sehingga mengisi waktu untuk menambah ilmu, membaca, memahami dan menghafalkan Al-Quran. Dan juga dengan waktu yang tepat ini ingin beriktikaf, mengisi waktu yang insya Allah masih ada. Awalnya saya tidak ada rasa keinginan atau tidak ada keinginan menghafal, tapi dengan adanya majelis seperti ini saya terus ada motivasi, ada keinginan untuk menghafal Al-Quran ini. Yang saya harapkan tentunya ini adalah media yang baik. Tentu saja harapan saya dapat kebaikan dari apa ya, ada pahala atau apa dari Allah dengan saya menghafal ini. Di dalam setiap aktivitas tentu ada kemudahan dan ada tantangan. Tantangan yang terberat itu melawan rasa malas, dan sering lupa. Tapi dengan nawaitu dan niat yang kuat, alhamdulillah sedikit demi sedikit teratasi, dan mudah-mudahan saya diberi hidayah untuk bisa istiqomah dalam menghafal. Tapi harus saya meluangkan waktu untuk istiqomah, untuk terus menghafal ayat demi ayat. Faktor usia, Pak. Keduanya terbentur dari kegiatan lain di luar, sehingga kadang mau baca itu malas, ngapalkan tuh berkali-kali nggak gandeng sampai kepala pusing. Tapi alhamdulillah dengan niat sesuai dengan kemampuan saya dan usia saya, kita tekuni. Jika pada saat ada kejenuhan, mungkin ngafal nggak jadi nggak bisa, bundeli itu asalnya. Akhirnya saya alihkan dengan kegiatan lain. Merawat yang sudah dihafal itu memang perlu ketelatenan, perlu kesabaran ya. Selama ini untuk mengatasi itu apa yang dilakukan untuk mengalahkan
Ya saya paksa, ada perasaan ketika malas itu saya paksa. Bagaimana ketika rasa malas datang saya paksa dan seoleh-olehnya, sedapat-dapatnya gitu. Ada dengan maksud supaya tetap terbiasa saya kebiasaan menghafal itu. Saya lebih tenang dan saya bisa manfaatkan, saya bisa faedahkan untuk bacaan-bacaan di dalam sholat sunnah saya lebih banyak dan lebih nyaman dalam ibadah sholat sunnah saya. Ketenangan yang saya tidak bisa saya ungkapkan. Begitu saya bisa, senangnya itu, alhamdulillah saya bisa. Adanya tambahan ilmu, yang keduanya jelas terasa kebodohan seorang. Karena ada pepatah, semakin dalam ilmu yang kita selami akan semakin terasa kebodohan. Alhamdulillah setelah saya mempunyai hafalan, kalau dulu hafalannya cuma trikul, Qul huwallahu ahad, Qul falaq, Qul nas. Nah, dengan sekarang lebih banyak hafalan, ada perasaan saya tidak merasa kesepian dalam keadaan sendiri, dalam keadaan misal di tempat umum antri, naik motor, naik mobil, saya masih bisa ada kesibukan ngaji. Subhanallah, ya, karena kan Al-Quran menjadi teman hidupnya. Iya, saat itu tidak ada kesepian dan ini lagi, kalau dulu setiap hari itu sukanya kan menyanyi, Nah, setelah punya banyak hafalan ini, ketika mau menyanyi ada perasaan nggak enak. Nah, daripada menyanyi saya melantunkan ayat-ayat itu. Alhamdulillah. Monggo kita luangkan waktu, kita ambil waktu di sisa usia yang ini untuk belajar, baik dari awal maupun menyempurnakan ibadah, menyempurnakan bacaannya atau menambah amalan termasuk dalam hafalan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan media ini kita tergerak untuk bisa mengikuti ini. Jujur, saya tidak bayangkan juz 30 itu, surat-surat panjang itu rasanya kayaknya nggak mungkin saya hafalkan. Tapi saya bersyukur dan terima kasih dengan adanya majelis ini. Alhamdulillah terlampaui. Dengan membaca atau menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, hati kita akan tenang. Ya, kami berharap teman-teman, terutama seusia saya, mau apa lagi waktu yang ada monggo digunakan manfaat untuk beribadah. Nah, sehingga dengan ibadah ini mudah-mudahan hati kita bisa tenang, pikiran nggak ngerambiang, terus mungkin lebih rendah hati. Dan juga berharap teman-teman berharap dengan syafaatnya, dan mudah-mudahan semua teman dapat, termasuk saya, dapat hidayah dan ridho Allah. Mudah-mudahan dapat syafaatnya dan hidayah yang begitu besar. Menurut saya menghafal atau punya hafalan itu asik dan mengasihkan. Mereka sudah mulai. Sekarang giliran Anda.